kasus dugaan tindak pidana praktik kedokteran ya, atau klinik kecantikan ilegal dan dokter palsu ya, oleh Subdit 3 Sumdaling Ditkripsus Polda Metro Jaya. Di sini nanti saya akan memberikan juga kepada teman-teman dari Dinkes maupun dari Dr. Rita untuk bisa nanti menyampaikan apa aturan-aturan sebenarnya untuk membuat satu klinik, terus aturan-aturan siapa yang harus memang melakukan praktek dalam hal klinik kecantikan tersebut ya, seperti apa aturan-aturannya nanti akan dijelaskan. Kejadian ini sekitar tanggal 14 Februari yang lalu ya, berdasarkan adanya laporan masyarakat bahwa ada satu klinik kecantikan ya, berdasarkan adanya laporan masyarakat bahwa ada satu klinik kecantikan yang sudah berdiri sejak tahun 2017 yang lalu. Berarti sekitar 4 tahun berdiri di salah satu ruko lantai 2 di daerah Simatupang, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Ya, laporan tersebut diterima, kemudian kita coba melakukan penyelidikan. Karena menyangkut masalah kecantikan, pasti poluan yang kita lakukan, yang kita kedepankan untuk melakukan penyelidikan ya, tentang praktek pendidikan. Kemudian undercover kami lakukan di sana, berhasil kita amankan satu orang tersangka, inisialnya adalah SW alias Y. Dia adalah pemilik klinik sendiri, kemudian dia juga yang melakukan praktek dokter kecantikan. Jadi klinik itu ada di dalam satu ruko, tetapi prakteknya selama 4 tahun ini bukan saja cuma di dalam ruko tersebut, tetapi juga melalui panggilan, bahkan mendatangi bukan cuma di Jakarta saja, keliling sampai ke Aceh, tapi lebih sering di daerah Jawa Barat, di daerah Bandung, sesuai dengan sesuai dengan pesanan dari konsumennya melalui WhatsApp group, karena memang dia menyampaikan, mempromosikan melalui media sosial Instagram yang bersangkutan ya. Jadi dia sampaikan melalui Instagram yang bersangkutan, yang mau silakan hubungi WA-nya, nanti akan dia datangi langsung ke rumah para konsumen yang memang membutuhkan perawatan kecantikan yang dilakukan oleh bersangkutan. Hampir sebagian besar konsumennya mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah dokter ya, padahal sama sekali tidak memiliki ijazah kedokteran. Dia dapat belajar karena pernah bekerja menjadi perawat. Dia adalah perawat sebenarnya, pernah bekerja di salah satu dokter atau rumah sakit sebagai perawat untuk kecantikan. Kemudian disitulah dia belajar bagaimana untuk melakukan praktek ini, termasuk obat-obat apa yang dibutuhkan. Dari hasil dia bekerja dulu, kemudian dia praktekkan. Suaminya, mantan suaminya juga dokter ya, sehingga dia berupaya untuk bagaimana melakukan praktek yang ilegal ini. Suaminya juga dokter ya, sehingga dia berupaya untuk bagaimana melakukan praktek yang ilegal ini sesuai dengan keterampilan keahlian yang dia dapat dari otodidak dan juga belajar selama dia bekerja. Modus operandi yang dia lakukan adalah dia membuka klinik dengan nama Jeff Mind Skincare ya. Itu dia punya kliniknya ya, diketahui. Tetapi dalam memanggil atau mengajak para konsumennya melalui Instagramnya langsung dengan namanya dia punya akun tersendiri. Injeksi botok, juga injeksi filler dan tanam benang. Jadi variasi yang dia dapat
harganya tergantung apa tindakan yang dia lakukan. Contoh saja untuk injeksi botok itu sekitar 2,5 sampai 3,5 juta yang ditarif. Terus kemudian ada beberapa juga yang dia tarifkan untuk tindakan-tindakan apa yang dilakukan. Saya beli ini kan. Ada tindakan-tindakan yang lain yang cukup mahal, termasuk thread lift aptos ya, nanti akan dijelaskan sama dokter Rita. Atau biasanya dikatakan kalau wanita bilang tanam benang itu dihargai sekitar 6,5 juta untuk sekali tindakan. Dan juga ada beberapa tindakan-tindakan yang lain. Sebelum COVID-19 itu rata-rata pasien yang menjadi pasien yang bersangkutan ini sekitar 100 orang per bulan. Ya. Tetapi karena situasi pandemi ini memang agak berkurang menurut pengakuan tersangka, ini sekitar 30 orang. Jangan lupa subscribe ya.